Reaksi transfusi didefinisikan sebagai efek samping yang terkait dengan transfusi darah lengkap atau salah satu komponennya. Tingkat keparahannya dapat bervariasi, mulai dari ringan hingga mengancam jiwa. Reaksi dapat terjadi selama transfusi yang disebut reaksi transfusi akut atau beberapa hari hingga beberapa minggu kemudian yang disebut reaksi transfusi tertunda dan dapat bersifat imunologis maupun non-imunologis. Reaksi transfusi imunologis. Reaksi ini meliputi antibodi yang terbentuk secara alami dalam darah penerima seperti anti-A, anti-B, yang biasanya bertanggung jawab atas reaksi transfusi hemolitik akut, serta antibodi yang diproduksi sebagai respons terhadap antigen asing atau alloantibodi. Alloantibodi ini bertanggung jawab atas banyak reaksi, termasuk alergi ringan, non-hemolitik demam, hemolitik akut, dan anafilaksis. Reaksi transfusi non-imunologis. Reaksi ini biasanya disebabkan oleh efek fisik komponen darah atau penularan penyakit. Misalnya kontaminasi bakteri yang mengakibatkan reaksi transfusi septik atau endotoksin pada produk darah. Hal ini dapat terjadi pada saat pengambilan sampel karena desinfeksi lengan donor darah yang tidak memadai, adanya bakteri dalam sirkulasi donor pada saat pengambilan, atau karena penanganan produk yang tidak tepat setelah pengambilan. Adapun reaksi transfusi akut berdasarkan patofisiologi. Yang pertama, alergi ringan, disebabkan oleh hipersensitivitas terhadap protein asing dalam produk donor. Yang kedua, ada anafilaksis, mirip dengan reaksi alergi ringan, namun dapat mengakibatkan reaksi yang lebih parah. Terkadang hal ini dapat terjadi pada pasien dengan defisiensi IgA yang memproduksi awal antibodi terhadap IgA dan kemudian menerima produk darah yang mengandung IgA. Dan kemudian ada demam non-hemolitik. Umumnya diduga disebabkan oleh sitokin yang dilepaskan dari leukosit darah atau sel darah putih. Selanjutnya ada septik, disebabkan oleh bakteri atau produk sampingan bakteri seperti endotoksin yang dapat mengontaminasi darah. Dan ada reaksi transfusi hemolitik akut, dapat mengakibatkan hemolisis intravaskular atau ekstravaskular tergantung pada etiologi spesifik penyebabnya. Reaksi yang dimediasi imun seringkali merupakan akibat adanya antibodi resipien terhadap antigen donor darah. Reaksi non-imun juga mungkin terjadi ketika sel darah merah rusak sebelum transfusi, misalnya akibat panas atau kondisi osmotik yang tidak tepat. Kemudian ada transfusion-associated circulatory overload, terjadi ketika volume komponen yang ditransfusikan menyebabkan hypervolemia atau kelebihan volume. Dan yang terakhir ada cedera paru akut akibat transfusi. Cedera paru akut disebabkan oleh antibodi dalam produk donor, antigen leukosit manusia atau antigen neutrofil manusia, yang bereaksi dengan antigen pada penerima. Sistem imun penerima merespon dan menyebabkan pelepasan mediator yang menyebabkan edema paru. Kondisi klinis yang memengaruhi pasien seperti infeksi, operasi baru-baru ini, atau peradangan kemungkinan turut berperan. Selanjutnya ada reaksi transfusi tertunda berdasarkan patofisiologi. Yang pertama, reaksi transfusi hemolitik tertunda. Biasanya disebabkan oleh respon anamnesis terhadap antigen asing yang sebelumnya pernah terpapar pada pasien, umumnya akibat transfusi sebelumnya atau kehamilan. Yang kedua, ada penyakit graft versus host terkait transfusi. Ini disebabkan oleh pencangkokan limfosit donor, umumnya terdapat dalam produk darah seluler, ke dalam sumsum tulang penerima yang mengalami gangguan kekebalan. Limfosit donor mengenali pasien sebagai benda asing dan bereaksi terhadap tubuh penerima. Sistem kekebalan pasien tidak mampu membersihkan limfosit asing tersebut. Kondisi ini jarang terjadi tetapi seringkali berakibat fatal. Pada saat melakukan transfusi darah yang dapat menimbulkan reaksi transfusi, adapun gejala-gejala yang dapat muncul akibat reaksi transfusi. Pertama, urtikaria atau gatal-gatal. Urtikaria atau rasa gatal merupakan gejala yang paling umum pada reaksi alergi ringan. Namun, gejala ini juga bisa menimbulkan tanda awal reaksi anafilaksis, yaitu alergi berat yang dapat mengancam nyawa.
sehingga transfusi harus segera dihentikan ketika muncul gatal atau ruam. Kedua, demam disertai menggigil. Demam disertai menggigil paling sering disebabkan oleh reaksi demam non-hemolitik, yaitu reaksi ringan akibat zat yang dilepaskan sel darah putih donor. Namun, demam juga dapat menjadi gejala awal munculnya reaksi yang lebih berbahaya, seperti reaksi hemolitik akut, TRALI, transfusion-related acute lung injury atau adanya cairan pada paru-paru akibat transfusi, dan reaksi transfusi septik yang terjadi karena darah terkontaminasi oleh bakteri. Ketiga, sesak nafas. Sesak nafas adalah gejala yang harus diwaspadai karena sering muncul pada reaksi yang berbahaya, seperti anafilaksis, TRALI, dan TACO. Transfusion Associated Circulatory Overload atau kelebihan cairan karena transfusi. Keempat, hipotensi. Gejala hipotensi atau penurunan tekanan darah juga dapat terjadi pada berbagai reaksi berat, seperti reaksi hemolitik akut, reaksi transfusi septik, anafilaksis, dan TRALI. Untuk menghindari terjadinya reaksi transfusi, dapat dilakukan dengan beberapa cara pencegahan. Pertama, pastikan golongan darah tepat dan cocok. Bisa diketahui dengan melakukan pemeriksaan crossmatch sebelum transfusi. Kedua, lakukan verifikasi, seperti mengecek identitas pasien, produk darah, dan dokumen persetujuan transfusi darah. Ketiga, melakukan penyimpanan dan penanganan darah donor yang baik, untuk mencegah kerusakan atau kontaminasi bakteri dan lainnya. Keempat, pemantauan pasien selama dan setelah transfusi, terutama pada 15 hingga 30 menit pertama sangat penting, karena dalam jangka waktu tersebut paling sering munculnya reaksi transfusi.